Good morning, grade 7. Before we start our learning activity, please prepare your science book and your science notebook. Oke, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita hari ini, anak-anak persiapkan buku cetak IPA dan buku catatan IPA, ya. Oke, nanti jika ada hal-hal yang ingin anak-anak catat, anak-anak boleh catat di buku catatan. Tetapi jika anak-anak ternyata ada yang anak-anak catat itu ternyata ada di buku, anak-anak bisa langsung warnai bukunya atau beri tanda saja di buku. Ya, gunakan stabilo atau pensil pun tidak masalah, yang penting diberi tanda. Itu ya anak-anak. Nah, pesan dari Mem Elisa untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, simak video pembelajaran dari awal, pertengahan, sampai akhir ya, supaya apa yang Mem Elisa sampaikan kepada anak-anak dapat tersampaikan dengan baik kepada anak-anak ya, tidak sepenggal-sepenggal. Oke, itu aja pesan dari Mem Elisa. Kemudian nanti di akhir akan ada latihan soal. Anak-anak silakan tulis di buku latihan IPA, beri tanggal dan minta tanda tangan papa mama jika anak-anak sudah selesai mengerjakan ya. Oke, semangat dalam mengerjakan IPA hari ini ya. Mem Elisa yakin anak-anak pasti bisa. Oke, jika anak-anak belajar sungguh-sungguh, anak-anak belajar memahami, dan jika anak-anak tidak atau kurang mengerti atau menemukan kesulitan, anak-anak boleh WA Mem Elisa. Oke ya. Oke, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui video pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menganalisis hukum kekekalan kalor dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menjelaskan perpindahan kalor. Selanjutnya adalah kalor dan perubahan wujud. Anak-anak perhatikan baik-baik ya gambar proses perubahan wujud berikut ini. Kalor yang diserap atau dilepas benda sehingga terjadi perubahan wujud tanpa terjadi perubahan suhu disebut kalor laten atau tersembunyi. Pada saat proses perubahan wujud dari padat ke cair atau sebaliknya, terdapat kalor laten lebur. Selanjutnya, kita akan sebut kalor lebur dengan simbol L. Pada saat proses perubahan wujud dari cair ke gas atau sebaliknya, terdapat kalor laten uap. Selanjutnya kita akan sebut kalor uap dengan simbol U besar. Here we're looking for latent heat. Latent heat is something that's very important in storms, that keeps storms going. And in this simple demonstration, we're going to try to find how it is that water can contain latent heat. We have ice. We'll turn on the burner, melt the ice, then allow the water to boil, and we'll watch the temperature changes through the whole time. And I want you to be thinking, at what point are we adding heat that is getting stored as latent heat rather than causing a temperature change? First, we'll turn on the burner. Now we're adding heat to the ice. The heat that we're adding is able to make the water hotter, so you can see this temperature going up. So we've been watching for a while now that we keep adding heat, but the temperature's not going up anymore. And this heat is being used to take those liquid water molecules, break the attraction between them so the liquid can become a gas. So water becomes water vapor. That's the process of boiling. And that heat that we're adding to make that change from liquid to gas is latent heat. So in a storm,
As air is moving up and water vapor is condensing, that condensing water vapor releases its latent heat, and that powers the storm. Nah, anak-anak, perhatikan grafik berikut. Anak-anak lihat ya grafiknya. Kalor laten ya ada di garis BC. Garis BC itu adalah kalor lebur. Dan pada garis DE. Garis DE itu adalah kalor uap. Kenapa kalor uap? Karena saat air sudah mencapai 100 derajat Celcius, air tidak akan dipanaskan lagi, tetapi akan diubah wujudnya. Karena itu grafiknya mendatar. Ya, karena tidak ada perubahan suhu lagi. Suhunya berhenti. Jadi anak-anak tidak pernah mendengar kan kalau ada air di tempat saya mendidih pada suhu 101, itu tidak ada karena maksimal air itu mendidih di 100 derajat Celcius. Oke ya. Kalau kurang bisa karena pengaruh dari gaya gravitasi. Kalau kita mendidihkan air di atas gunung itu bisa kurang dari 100, tapi titik didih maksimalnya itu ya cuma 100 derajat Celcius. Ya, dia tidak akan naik lagi. Oke ya. Nah, secara matematika ditulis kalor yang diperlukan untuk merubah wujud benda ya di grafik BC dan DE itu. Untuk grafik BC itu jika melebur atau mencair garis BC, Q sama dengan M kali L. L-nya itu tadi kalor lebur. Jika menguap itu di garis DE itu rumusnya Q sama dengan M kali U. U itu adalah kalor uap. Nah, keterangannya Memelisa tulis di situ bahwa Q sama dengan kalor satuannya joule, M massa benda satuannya kilogram, L kalor lebur satuannya joule per kilogram, U kalor uap joule per kilogram juga. Nah, anak-anak lihat grafiknya. Oke, Memelisa akan persingkat jika grafiknya miring ya atau terjadi kenaikan suhu. Lihat grafik AB. Itu rumusnya mencat. AB itu mencat ya. Kalau yang lurus mendatar itu QML, atau yang mendatar yang atas itu Q sama dengan M kali U. Sedangkan yang miring itu semuanya itu MC delta T. Yang di atasnya yang EF juga Q sama dengan MC delta T. Kenapa? Karena ada perubahan suhu. Anak-anak ingat paling gampang anak-anak menggunakan grafik. Jadi kalau misalkan minus 5 sampai 0 itu mesti dia MC delta T. Tapi kalau dia dalam kata-kata melebur mencair, mesti dia rumusnya M kali L. Atau berubah seluruhnya menjadi uap, M kali U. Oke ya. Nanti kita akan bedakan di contoh soal. Baik, contoh soal yang pertama. 100 gram es pada suhu 0 derajat Celcius dipanaskan sampai melebur seluruhnya. Jika diketahui kalor lebur es 3,36 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram. Ini sama dengan 3.360 Joule per kilogram. Hitunglah kalor yang dibutuhkan untuk meleburkan es tersebut. Oke, bahasanya di sini meleburkan atau bahasanya mencairkan. Hitunglah kalor yang dibutuhkan untuk mencairkan es. Kalau bilang mencairkan es, ada perubahan suhu? Tidak ya, tidak ada perubahan suhu. Karena es mencair pada suhu 0. Jadi dari pertama kali mencair sampai dia cair seluruhnya, secara ideal itu dianggap 0 derajat Celcius. Nanti kalau sudah jadi air semua baru dihitung. Air dalam suhu 0. Nah, sekarang kembali ke soal bahwa kalor yang dibutuhkan untuk meleburkan es berarti kalor lebur ya. Di situ ada kalor lebur, betul, ada kalor lebur yang diketahui. Jadi kita tulis dulu. M sama dengan 100 gram. Dibuat jadi kilogram. Kenapa jadi kilogram? Karena kalor leburnya di situ tulisannya joule per kilogram. Jadi M-nya harus dibuat kilogram. L sama dengan ada ditulis kalor leburnya. Terus ditanyakan apa? Ditanyakan Q. Rumusnya itu adalah Q sama dengan M kali L. Tinggal dimasukkan. Setelah dimasukkan, anak-anak akan ketemu 336 Joule. Kalau anak-anak tidak bisa menulis 3,36 kali 10 pangkat 3, Memelisa tulis
3.360. Nggak apa-apa ya, itu dikalikan 1000. Oke, tinggal ditulis. Jadi kalor yang dibutuhkan meleburkan es adalah 336 Joule. Yang selanjutnya adalah hukum kekekalan kalor. Energi kalor bersifat kekal, artinya bahwa kalor tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan, melainkan hanya berpindah tempat dan berubah bentuk. Secara matematis ditulis Q yang dilepas sama dengan Q yang diterima. Nah, gejala tersebut pertama kali ditunjukkan oleh Joseph Black. Karena itu persamaan di atas dikenal dengan nama asas Black. Ya, anak-anak. Jadi kalau misalkan Q yang dilepas dan Q yang diterima, Q yang melepas biasanya yang terlalu panas, yang menerima itu biasanya yang dingin. Ya, Q yang melepas itu yang suhunya tinggi, Q yang menerima itu yang suhunya rendah. Oke, jadi kalau kita memberi harus ada yang nerima. Kalau yang memberi nggak ada yang nerima, buang artinya namanya. Oke? Ya, ingat di dalam asas Black ini harus ada yang memberi dan harus ada yang menerima. Nah, anak-anak kita akan belajar tentang suhu akhir campuran, ya. Oke, pada asas Black berlaku pada kejadian. Mem Elisa kasih ilustrasi seperti ini. Kalau Mem Elisa punya teh panas, ya, kemudian diberi es batu, yang terjadi adalah jadinya es teh, betul ya. Nah, teh panas ini mesti kan suhunya sekitar bisa 70 derajat, bisa 60 derajat ya. Tapi yang pasti panas. Terus kita lihat es. Es itu suhunya bisa -5 ya. Esnya itu bisa atau lebih rendah lagi, -10. Nah, kemudian waktu dicampur dan menjadi es teh akan ada suhu akhir campuran. Nah, berapa suhu es teh? Ini sering ditanyakan di asas Black. Berapa sih suhu akhir campuran? Nah, suhu akhir campuran pada es teh akan berada di antara suhu teh panas yang tadi Mem sebutkan 60 derajat dengan suhu es batu -5, -10. Ya, jadi sekali lagi namanya suhu akhir campuran, kalau campuran itu mesti di tengah-tengah. Jadi dia itu nanti tidak di antara suhunya nanti di antara suhu teh panas sama suhu es batu. Dia di tengah-tengah. Bisa nanti suhunya jadi 30 derajat, 20 derajat, 10 derajat, itu bisa terjadi. Ya. Sekali lagi, suhu akhir campuran itu ada di tengah-tengah antara benda yang panas dengan benda yang dingin pada asas Black. Oke ya, sampai sini anak-anak jadi mengerti kan? Oke. Baik, kita masuk di contoh soal asas Black. Sepotong aluminium bermasa 200 gram bersuhu 20 derajat Celcius dimasukkan ke dalam 100 gram air yang bersuhu 80 derajat Celcius. Dengan mengabaikan pertukaran kalor dengan lingkungan, hitung suhu akhir campuran jika kalor jenis aluminium 900 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius ya. Oke, anak-anak, pertama kita akan lihat pada aluminium. Pada aluminium yang kita punya adalah masanya 200 gram. Kita jadikan kilo. Kemudian di situ ada dengan suhu. Berarti mula-mula aluminium itu bersuhu 20 derajat Celcius. Ya, jadi Mem Elisa tulis T awal. T awalnya itu T awal aluminium atau Mem Elisa singkat T1 boleh lah ya. Jangan lupa kalau kalian ingin membuat sebutan, variabel dan sebagainya tulis di diketahui 20 derajat Celcius. Kemudian kalor jenis aluminiumnya ditulis 900 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, yang selanjutnya adalah pada air. Massa air ditulis ya, karena massa air diketahui. Massa air dimasukkan ke dalam 100 gram air, itu massa air. Dijadikan kilo.
yang bersuhu 80 derajat Celcius. Berarti air itu mula-mula sebelum dicampur aluminium suhunya 80 derajat Celcius. Mem Elisa misalkan suhu awal air itu T3, nggak masalah ya. Sebenarnya mau dibuat T berapa aja boleh. Oke, C-nya itu kalor jenis airnya ditulis 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian ditanya berapa T campuran. Mem Elisa tulis di sini, ingat bahwa suhu campuran itu berada di tengah-tengah suhu yang tinggi dan suhu yang rendah. Berarti nanti dia akan berada di tengah-tengah antara 80 derajat dan 20 derajat. Berapa? Yang kita hitung. Pokoknya ada di tengah-tengah itu. Kita buktikan ya. Yang pertama kita masukkan rumus asas Black. Ki yang dilepas sama dengan Ki yang diterima. Mem Elisa ganti. Ki yang melepas. Siapa yang melepas? Yang melepas adalah yang suhunya paling tinggi. Siapa suhunya paling tinggi? Air. Kenapa air? Karena air suhu mula-mulanya 80 derajat Celcius. Ya, dia suhunya tinggi. Aluminium suhunya juga cuma 20 derajat. Jadi dianggap bahwa dia yang akan menerima panas. Jadi Ki air sama dengan Ki aluminium. Sekarang kita tulis rumus yang diketahui. Karena akan terjadi perubahan suhu, jadi rumusnya mencat. MC delta T. Ya, sama, tapi yang sebelah kiri air semua, yang sebelah kanan aluminium semua. Tinggal dimasukkan apa yang kita punya. 0,1 kg kali 4200 Joule per kilogram derajat C kali. Nah, di sini ada delta T air. Oke, kita lihat delta T air. Suhu air 80 kg. Suhu campuran itu antara 80 sampai 20. Dia di tengah-tengah. Berarti siapa yang lebih besar? Suhu air. Ingat, delta itu yang besar dikurang yang kecil. Berarti 80 dikurang T campuran. Kenapa? T campuran itu lebih kecil dari 80. Nggak boleh T campuran lebih besar. Kalau T campuran lebih besar, berarti kalau dicampur, es tehnya malah lebih panas. Gitu kan jawabannya. Ya, atau kayak tadi jawabannya. Nah, T campuran itu di tengah-tengah. Nah, sekarang kita ke seberangnya. Aluminium. Aluminium juga punya T campuran. Karena dia juga nanti akan transfer energi kalor. Nah, kita lihat 18 kali T campuran. Oh, maaf, saya ulang ya. 0,3 kg kali 900 Joule per kilogram derajat C kali delta T aluminium. Ingat, aluminium itu 20 derajat, T campuran di antara 20 sampai 80. Berarti 20 sama T campuran harus lebih besar T campuran. Karena dia nggak peduli tapi di antaranya. Ya. T campuran lebih besar, berarti yang besar dikurang yang kecil. T campuran dikurang T1. Oke, kita masuk. Tinggal dimasukkan rumusnya. Mem Elisa sederhanakan ya itu, nak. 0 kanan sama 0 kiri, Mem Elisa bisa coret. 900 kan 0-nya 2, 4200 0-nya 2. Mem Elisa coret ya. Terus setelah dicoret, Mem Elisa lihat itu bisa masuk semua ya. Oke, setelah masuk semua, kita bisa hitung. Setelah hitung akan terjadi jadi suhu campuran benar ya di antaranya. Oke. Contoh soal yang selanjutnya. 500 gram es bersuhu 0 derajat Celcius hendak dicairkan hingga menjadi air yang bersuhu 5 derajat Celcius. Jika kalor jenis es adalah 0,5 kalori per gram derajat C, kalor lebur es adalah 80 kalori per gram, dan kalor jenis air 1 kalori per gram derajat C, tentukan banyak kalor yang dibutuhkan. Nah, anak-anak ingat, kadang-kadang satuan Ki itu tidak dalam bentuk Joule, tapi dalam bentuk kalori. Kalau dalam bentuk kalori, masanya dalam bentuk gram. Tapi kalau dalam Joule, masanya dalam bentuk kilogram. Ingat-ingat ya, kalau kalori itu masanya gram, tapi kalau Joule masanya itu kilogram. Jadi nggak perlu diganti untuk kasus soal yang ini. Gram ya biarkan saja dalam bentuk gram. Oke, kita masuk diketahuinya. Diketahui massa 500 gram es, tulis berarti massa karena gram. Ya. 500 gram. Proses perubahan wujud pada suhu 0 derajat Celcius. Kenapa? Karena di situ tulisannya es bersuhu. Kalau es bersuhu 0 derajat, dia bentuknya masih padat.
hendak dicairkan hingga menjadi air, berarti ada proses mencair. Kalau ada proses mencair, berarti pasti ada kalor lebur. Grafiknya grafik yang mendatar lurus itu tadi, ya, sampai seluruhnya berubah menjadi air. Oke. Nah, ada pertama adalah itu tadi, proses perubahan wujud. Yang kedua, setelah semuanya menjadi cair, air dengan suhu 0 derajat, itu nanti naik jadi 5 derajat Celcius. Berarti ada proses pemanasan. Kenapa? Karena tadi di soal ditulis, hendak dicairkan menjadi air bersuhu. Berarti ada prosesnya mencair sama dari air harus dipanaskan. Ya, berarti ada 2 buah Q yang harus dicari. Q pada saat perubahan wujud dan Q saat panas. Mem Elisa makanya tulis proses pemanasan dari suhu 0 derajat Celcius sampai 5 derajat Celcius itu Mem Elisa sebut Q2. Di situ kalau proses pemanasan ada Q, ada delta T-nya mesti, ya. Ditanya berapa Q total. Jawabnya Q total sama dengan Q1 ditambah Q2. Q1 itu tadi proses perubahan wujud, berarti M kali LS. Terus yang kedua M kali C air dan delta T air. Nah, M-nya ini sama ya anak-anak, karena kan dia bendanya sama, tapi bendanya cuma berubah wujud dari padat, mencair, terus jadi air, terus dia naik. Tuh, jadi masanya sama. Makanya itu ditulis, dimasukkan, kemudian setelah dimasukkan ketemu Q total sama dengan 42.500, maaf, 42.500 kalori. Nah, ingat kalau tulisannya nolnya terlalu banyak dan panjang, Mem Elisa bagi 1000. Kalau bagi 1000 nanti jadi tulisannya kilokalori. 42,5 kilokalori. Jadi banyaknya kalori yang dibutuhkan adalah 42,5 kakal kilokalori. Nah, soal yang selanjutnya, benda dipanaskan hingga melebur seperti terlihat pada grafik berikut. Jika kalor jenis S adalah 2100 Joule per kilogram derajat C, kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat C, dan kalor lebur S adalah 340.000 Joule per kilogram, maka pada saat perubahan wujud terjadi diperlukan kalor sebanyak titik-titik-titik. Anak-anak perhatikan baik-baik di grafik. Di grafik yang terjadi perubahan wujud adalah pada saat Q1 dan Q2. Grafiknya ya. Q1 dan Q2 Mem Elisa beri tanda warna merah. Oke. Karena di situ langsung dia perubahan wujud, berarti tidak ada perubahan suhu. Jadi rumusnya kalau grafik yang begitu, ingat ya, yang pertama tadi Mem Elisa sudah kasih tahu kalau grafiknya mendatar, rumusnya M kali L atau M kali U. Karena dia dari 0 derajat, berarti dia mesti lebur. Q sama dengan M kali LS. Dimasukkan rumusnya, dimasukkan nilainya 0,5 kg kali 340.000 Joule per kilogram. Hasilnya 170.000 Joule. 170.000 ini bisa dibagi 1000, jadinya 170 kilojoule. Nah, ingat untuk soal grafik garis lurus mendatar adalah saat perubahan wujud terjadi. Nah, contoh soal yang selanjutnya, ini masih menggunakan grafik yang tadi ya nak, tapi yang ditanyakan berbeda. Oke ya, benda dipanaskan hingga melebur seperti terlihat pada grafik. Anak-anak lihat grafiknya. Jika kalor jenis S sama 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalor lebur S 340.000 Joule per kilogram, agar es berubah menjadi air bersuhu 10 derajat Celcius diperlukan kalor sebanyak titik-titik-titik. Nah, anak-anak, hal ini yang anak-anak perlu ketahui adalah bahwa suhu mula-mula dari es adalah minus 5. Jadi suhu es 5 derajat ini akan kita ubah, kita panaskan supaya menjadi air seluruhnya dengan suhu 10 derajat Celcius. Berarti nanti es ini akan melakukan proses, ada 3 Q.
ada Q1 saat masih menjadi es, ya. Oke, dari soal diketahui bahwa benda berupa es atau padat, berarti akan ada 3 Q yang harus dihitung, yaitu Q1 saat masih berwujud es, Q2 saat benda mencair atau berubah wujud, dan Q3 saat benda berwujud cair dipanaskan sampai suhu 10 derajat Celcius. Oke, kita cari dulu yang Q1 pada saat berbentuk padat atau es. Kalau Q1 pada saat berbentuk padat atau es kan mencair di suhu 0, berarti min 5 sampai 0 itu ada perubahan suhu. Makanya Q1 sama dengan MC delta T. Kenapa? Karena grafiknya miring. Kalau grafiknya miring, rumusnya MC delta T. Tapi M-nya MS, C-nya CS, delta T-nya TS. Ya. TS itu dari 0 min 5. Ya. 0 sama min 5 itu tinggian 0 loh anak-anak. Besaran 0 ya. Jadi 0 min dalam kurung min 5. Hasilnya 5250 Joule. Yang selanjutnya saat mencair ada Q2. Q2 sama dengan M kali LS. Ya. Kenapa tidak ada perubahan suhu? Grafiknya dia lurus. Q2 sama dengan M kali L. Ya, tinggal dimasukkan. M-nya sama kan? Karena bendanya sama. Bendanya S yang sama. Cuma dia sedang mencair saja. 0,5 kg kali LS-nya 340.000 Joule per kilogram. Hasilnya 170.000 Joule. Nah, saat sudah menjadi air, dia harus dipanaskan sampai suhu 0 derajat. 10 derajat Celcius. Berarti rumusnya, karena lihat grafiknya, grafik Q3, karena miring, berarti rumusnya MC delta T. Berarti dimasukkan setengah 0,5 kg kali 4200 Joule kali perubahan suhunya dari 0 sampai 10. Ya, berarti 10 min 0. 10 ya. Kalau 10 berarti 5 kali 4200 Joule. Hasilnya 21.000 Joule. Nah, Q total sama dengan, tinggal ditambahkan Q1, Q2, dan Q3. Hasilnya 196,5 kilojoule. Anak-anak di sini Mem Elisa tidak tuliskan jadi. Kenapa? Karena lihat soalnya. Soalnya kan ada titik-titik. Bukan tanda panah, tanda seru. Bukan tanda tanya, bukan tanda seru. Jadi kalau titik-titik, anak-anak langsung menuliskan caranya saja. Tidak perlu ditulis, diketahui, dan ditanya. Atau jawab. Jadi kita langsung masuk ke rumus-rumus tapi ditulis caranya. Oke anak-anak, jika merasa kesulitan, anak-anak boleh WA Mem Elisa untuk soal-soal asas black ya. Oke, kita masuk di subbab yang selanjutnya tentang perpindahan kalor. Kalor dapat merambat di dalam zat, baik zat padat, cair, maupun gas. Bahkan kalor dapat merambat dalam ruang hampa. Perpindahan kalor ada 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Kita akan bahas yang pertama, konduksi atau hantaran. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel atau molekul zat tersebut. Biasanya konduksi terjadi pada benda-benda yang terbuat dari logam. Contohnya memanaskan besi seperti pada gambar di samping. Lama-kelamaan, ujung besi yang kita pegang akan terasa panas juga, bukan? Peristiwa inilah yang membuat pegangan alat masak diberi isolator plastik atau kayu. Anak-anak lihat ya, kalau alat masak mama di rumah biasanya pasti ada isolatornya, baik plastik atau kayu. Betul kan?
Yang ketiga adalah radiasi atau pancaran. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara. Ya, energi kalor berpindah dari matahari ke bumi melewati ruang angkasa yang hampa udara, kemudian masuk ke atmosfer bumi adalah contoh dari radiasi. Ya, contoh yang lain, anak-anak juga bisa melihat jika kalian sedang membuat api unggun, anak-anak bisa lihat bahwa radiasi juga terjadi jika anak-anak duduk di sebelah api unggun. Itu perpindahan panasnya secara radiasi. Ya. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming Girl 忘れないででも気持ちは伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れる街角 Yang terakhir adalah penerapan proses perpindahan kalor. Nah, anak-anak lihat penerapannya ada di peralatan rumah tangga dari logam diberi isolator panas agar nyaman digunakan. Kemudian penggunaan mantel dari bahan wol atau bulu binatang supaya tubuh tetap hangat. Ya. Oke, anak-anak pasti tahu ya kalau ada isolator, ada konduktor. Kalau isolator itu yang menghambat panas, kalau konduktor itu yang mudah menghantarkan panas. Oke ya. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming Girl 忘れないででも気持ちは伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れる街角君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実